Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru Pendamping yang masih setia mendampingi adik-adik untuk mengikuti pembelajaran skolastik pada hari ini. Salam cerdas juga untuk adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Nah adik-adik, jangan bosan-bosannya ya bertemu dengan kakak. Hari ini kita akan membahas materi skolastik bahasa Indonesia, tentunya bersama saya Nur Fadilah. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas subtes pengetahuan dan pemahaman umum yang biasa disingkat dengan PPU ya, dengan materi yang masih sama dengan materi kemarin. Kalau adik-adik mengikuti pembelajaran skolastik kemarin, kita membahas mengenai kalimat ya, tentang pola kalimat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu mengenai jenis-jenis kalimat. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, kenapa kita harus mempelajari jenis-jenis kalimat? Nah, sedangkan di soal-soal UTBK itu soal-soalnya adalah soal-soal pemahaman, analisis soal. Sedangkan jenis-jenis kalimat ini full teori ya, teori atau definisi terkait dari jenis-jenis kalimat. Nah, jadi jenis-jenis kalimat ini sangat penting untuk adik-adik ketahui karena dari jenis-jenis kalimat adik-adik bisa mengetahui bahwa oh ternyata kalimat itu sangat variatif ya. Kemudian dari jenis-jenis kalimat adik-adik bisa melatih kemampuan adik-adik untuk memolakan kalimat seperti itu ya. Jadi karena pola kalimat keluar dalam UTBK soalnya ya, sehingga sangat penting juga untuk mempelajari jenis-jenis kalimatnya. Nah, jadi ada beberapa jenis-jenis kalimat. Yang pertama adalah berdasarkan klausa. Kita sudah bahas ya klausa pekan sebelumnya. Jadi berdasarkan klausa, kalimat itu terbagi menjadi dua. Ada kalimat tunggal dan ada kalimat majemuk. Kemudian ada berdasarkan pengucapannya. Berdasarkan pengucapannya, kalimat juga ada dua, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kemudian ada berdasarkan subjeknya ya. Kalau berdasarkan subjeknya, maka kalimat terbagi menjadi dua, yaitu ada kalimat aktif dan ada kalimat pasif. Kemudian berdasarkan fungsinya, ada empat, yaitu kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, dan kalimat eksklamatif. Nah, jadi ada banyak ya adik-adik yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, yang pertama berdasarkan klausa. Nah, masih ingat adik-adik mengenai definisi atau pengertian dari klausa? Jadi klausa adalah gabungan dua kata atau kelompok kata yang menduduki dua fungsi dalam kalimat.
Seperti itu. Jadi ingat itu ya pengertian dari klausa. Nah, berdasarkan jenis klausanya, kalimat itu ada kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Namanya juga tunggal ya. Tunggal artinya satu. Nah, klausanya cuma satu. Contohnya, perawat itu sangat cantik. Oke. Perawat itu sangat cantik. Kalau kita memulakan kalimatnya ya, perawat itu subjek, perawat itu subjek, kemudian sangat cantik adalah predikat. Nah, subjek dan predikat itu adalah klausa gitu. Jadi klausa itu gabungan kata yang menduduki dua fungsi dalam kalimat. Nah, contohnya seperti ini, sehingga ada satu subjek, ada satu predikat, sehingga disebut dengan kalimat tunggal. Contoh berikutnya ya, Ayu melukis pemandangan. Ayu adalah subjek, melukis adalah predikat, pemandangan adalah objek. Nah, kalimat ini juga tergolong ke dalam kalimat tunggal. Kenapa? Karena memiliki satu subjek, satu predikat, dan satu objek ya. Contoh berikutnya, ayah seorang polisi. Ayah adalah subjek, seorang polisi adalah predikat. Nah, seperti itu. Jadi, satu subjek, satu predikat. Kemudian, contoh berikutnya lagi. Anak yang imunisasi ada 30 orang. Anak yang imunisasi itu subjek, ada 30 orang itu adalah predikat gitu. Jadi masing-masing punya satu subjek, satu predikat sehingga dikatakan sebagai kalimat tunggal ya. Oke, adik-adik harus sudah paham untuk kalimat tunggal ya. Kita lanjut ke jenis kalimat berikutnya, kalimat majemuk. Kalimat majemuk adalah kalimat yang terdiri dari dua atau lebih klausa. Jadi klausanya ada dua atau lebih. Nah, contohnya ya. Nah, untuk kalimat majemuk ada beberapa jenisnya lagi. Jadi ada kalimat majemuk setara. Kalau majemuk setara artinya antar klausa memiliki kedudukan yang setara. Contoh misalnya, ibu memasak sayuran dan ayah mencuci mobil. Nah, di sini nanti kita akan melihat ya, ibu adalah subjek, memasak adalah predikat, sayuran adalah objek. Kemudian ada dan ya. Dan ini adalah konjungsi setara. Kalau adik-adik masih ingat pada pertemuan sebelumnya. Jadi dan ini tergolong ke dalam konjungsi setara ya. Kemudian ayah itu subjek, mencuci predikat, mobil objek. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Ada dua subjek, ada dua predikat, dan ada dua objek. Gitu. Jadi sehingga tergolong ke dalam kalimat majemuk setara. Karena polanya sama ya, antar satu kalimat dengan kalimat berikutnya itu memiliki pola yang sama seperti itu dan memiliki konjungsi yang setara. Contohnya lagi ya, adiknya rajin subjek, rajin ini predikat. Sedangkan di sini juga adalah konjungsi setara ya. Kemudian ia itu subjek, malas itu predikat. Nah, sama-sama polanya SP seperti itu sehingga dikatakan majemuk setara. Kemudian kalimat majemuk bertingkat. Nah, adapun kalimat majemuk bertingkat adalah antar klausa memiliki kedudukan tidak setara gitu. Tidak setara maksudnya adalah ada klausa inti dan ada klausa bawahannya. Contoh, kami pergi ke rumah nenek ketika dia datang. Nah, polanya adalah kami itu subjek, pergi itu predikat, ke rumah nenek. Ingat ya adik-adik, ada penanda keterangan, ada preposisi, artinya ada penanda keterangan.
Ini termasuk keterangan. Ketika ini adalah konjungsi bertingkat ya. Dia datang, subjek, predikat. Nah, kalau kita lihat dari kalimat inti atau klausa inti ada di sini ya. Kami pergi ke rumah nenek. Ketika dia datang. Ketika dia datang itu adalah klausa bawahannya. Jika kita lihat polanya itu berbeda, SPK, sedangkan klausa bawahannya cuma SP, seperti itu. Itu yang dikatakan dengan majemuk bertingkat ya. Kemudian contoh berikutnya, Ani mencuci tas sekolahnya supaya terlihat bersih. Ani itu subjek, mencuci itu predikat, tas sekolahnya adalah objek. Supaya, ya ini juga konjungsi ya, terlihat bersih, predikat dan pelengkap. Seperti itu. Berbeda ya polanya antara klausa inti dan klausa bawahan. Sehingga dikatakan sebagai kalimat majemuk bertingkat. Seperti itu. Jadi adik-adik sudah bisa ya membedakan antara kalimat majemuk setara dengan bertingkat. Kemudian jenis kalimat berdasarkan pengucapannya. Nah ada kalimat langsung. Kalimat langsung adalah menggambarkan ucapan atau perintah dari seseorang. Contoh, ibu bertanya, kapan kamu pulang? Nah, kapan kamu pulang di sini adalah kalimat langsung ya, karena diapit oleh dua tanda petik ya, tanda petik dua. Kemudian ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung artinya mendeskripsikan kembali ucapan seseorang. Contoh misalnya, mereka berkata bahwa semua orang memiliki hak untuk berkarya di jalur masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi, bedanya kalau tidak langsung itu berarti perkataan orang lain yang dibuatkan dalam kalimat. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jenis kalimat berdasarkan subjeknya. Nah, berdasarkan subjeknya ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah di mana subjeknya berperan sebagai pelaku atau melakukan pekerjaan. Nah, ingat adik-adik ya, berdasarkan subjeknya ini adalah bagian atau jenis-jenis kalimat yang paling sering muncul juga dalam soal-soal UTBK. Jadi adik-adik harus mengetahui yang mana yang disebut kalimat aktif dan yang mana yang disebut kalimat pasif. Nah, ciri-ciri untuk kalimat aktif yaitu imbuhan, dalam hal ini imbuhan predikatnya ya, biasanya adalah mendapatkan imbuhan atau ber. Gitu. Kemudian kalimat aktif diklasifikasikan menjadi dua, diantaranya kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Nanti kita akan bahas transitif itu apa, intransitif itu apa. Contohnya ya, petani sedang mencangkul sawah. Nah, di sini petani adalah subjek, sedang mencangkul adalah predikat. Kalau kalimat aktif mendapatkan imbuhan ya. Ini dia imbuhannya. Imbuhan ya, tetapi imbuhan di sini dia mendapatkan kombinasi tambahan n ya, mencangkul sawah. Sawah di sini adalah objeknya. Oke, seperti itu ya. Kemudian contoh berikutnya, saya subjek membeli predikat mobil baru. Di sini bisa objek, baru di sini bisa pelengkap. Ya, seperti itu. Ini juga mendapatkan imbuhan Nah, itu contoh dari kalimat aktif. Selanjutnya, berdasarkan subjeknya, selain kalimat aktif, ada juga kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini yaitu subjeknya berperan sebagai penderita atau yang dikenai pekerjaan.
Contoh misalnya ya, ini ciri-cirinya kalau kalimat pasif imbuhannya itu adalah imbuhan di, ter, kean, dan terkan gitu. Kemudian kalimat pasif ini juga diikuti oleh kata depan atau preposisi. Jadi masih ingat ya pembahasan mengenai kata depan? Nah, jadi kalau belajar bahasa Indonesia, kita tidak belajar satu hal saja ya. Jadi sangat terkait dengan materi-materi sebelumnya. Nah, sehingga pentingnya adik-adik ya untuk bisa mencatat setiap materi yang diajarkan seperti itu. Nah, untuk kalimat pasif, contohnya ya, sawah sedang dicangkul oleh petani. Nah, sawah di sini adalah subjek, sedang dicangkul adalah predikat, petani ini adalah objek. Nah, mendapatkan imbuhan di, ya, seperti itu. Kemudian, mobil baru, ya, ini bisa objek, ini maksudnya adalah subjek, dibeli adalah predikat, oleh saya adalah objek. Nah, ini adalah bentuk pasif dari contoh di kalimat aktif sebelumnya ya. Nah, jadi sangat mudah sebenarnya untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Tinggal mengganti dari predikatnya, imbuhan predikatnya, dan mengubah objek dan subjeknya ya. Nah, ini adalah tips ya, tips untuk mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Sudah kakak jelaskan ya, memindahkan objek kalimat aktif menjadi subjek dalam kalimat pasif yang sudah kita lakukan tadi ya. Kemudian demikian pula sebaliknya, demikian pula subjeknya ya. Subjeknya juga menjadi objek dan objeknya menjadi subjek. Kemudian mengubah bentuk verba berprefiks men menjadi verba berprefiks di atau diper. Ya. Nah, seperti pada gambar ini. Jadi kalau kalimat aktif, subjek, predikat, objek mendapatkan imbuhan men. Kalau kita ubah menjadi kalimat pasif, maka objek yang ada di sini itu kita jadikan sebagai subjek ya. Kita jadikan subjek. Sedangkan subjek yang ada di kalimat aktif kita pindahkan menjadi pelengkap atau bisa juga ya menjadi pelengkap di kalimat pasifnya. Contohnya ya seperti ini. Kakak memakan sushi. Jadi kakak di sini adalah subjek, memakan adalah predikat, sushi adalah objeknya. Nah, kita pindahkan objeknya di sini menjadi subjek, dimakan itu adalah predikat ya, predikat yang dimana dari imbuhan me diubah menjadi imbuhan di, seperti itu. Kemudian kakak di sini bertindak sebagai pelengkapnya, seperti itu ya. Nah, jadi sangat mudah untuk mengubah dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nanti tinggal adik-adik sering melatih saja ya, melatih untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Karena soal kalimat aktif ini, aktif pasif ini sangat sering muncul ya di soal-soal UTBK. Nah, kemudian berdasarkan fungsinya ya, berdasarkan fungsinya kalimat itu ada yang pertama, ada kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif ini adalah kalimat yang memberikan perintah kepada orang lain. Contohnya, mohon para pengunjung tidak merokok di ruangan ini. Nah, itu adalah perintah, ya. Kemudian, usir kucing itu. Nah, itu adalah kedua contoh ini adalah kalimat imperatif.
Nah, kemudian kalimat deklaratif. Jadi sama dengan dari kata deklarasi ya. Nah, artinya kalimat yang memberitahukan sesuatu atau menginformasikan sesuatu. Nah, contohnya misalnya, dua orang sahabat itu sedang bertengkar. Jadi, kalimat ini menginformasikan bahwa oh, ternyata ada dua orang sahabat yang sedang bertengkar. Nah, seperti itu. Atau misalnya, contoh berikutnya ya, acara pelatihan guru se-Sulawesi Selatan diadakan oleh Gubernur Sulawesi Selatan. Nah, itu adalah kalimat deklaratif karena menginformasikan terkait dengan acara pelatihan guru ini. Gitu. Kemudian kalimat berikutnya, kalimat interrogatif. Nah, ini dari kata interogasi. Ya, kalau diinterogasi berarti ditanya-tanya. Nah, apa yang kita ingin ketahui ya tentunya memperoleh suatu informasi atau reaksi dari orang lain. Gitu. Contoh kalimatnya. Apa yang kamu beli di supermarket? Nah, gitu. Jadi ada informasi yang akan kita peroleh dari kalimat yang kita tanyakan. Tuh, atau misalnya contohnya, apakah kamu memukul korban? Nah, itu jawabannya ya atau tidak. Itu jadi ada informasi ya atau tidak. Ada juga kalimat interrogatif yang dimana kita mendapatkan informasi baru. Seperti yang contoh di atas ini. Apa yang kamu beli di supermarket? Gitu. Kemudian kalimat eksklamatif. Nah, kalimat eksklamatif ini yaitu kalimat yang merupakan perasaan emosi yang kuat dan diakhiri tanda baca seru. Contoh, wah bagus sekali pemandangannya. Gitu. Jadi ada tanda seru ya di belakangnya. Dan ini merupakan perasaan mengungkapkan ya perasaan seseorang bahwa oh bagus sekali pemandangannya. Oh dia merasa senang dengan pemandangannya. Seperti itu. Kemudian alangkah baiknya anak itu. Gitu. Jadi kalimat ini menunjukkan perasaan seseorang bahwa oh dia menilai baik anak itu. Seperti itu ya. Nah, ini adalah kalimat verba. Jadi kalimat verba ini adik-adik jadi kalimat verba ada dua ya. Ada verba transitif dan ada verba intransitif. Oke, kita lihat dulu perbedaannya ya. Kalau transitif artinya kalimat yang predikatnya adalah kata kerja yang menghendaki objek. Jadi jadi predikatnya itu dia butuh objek. Jadi predikatnya itu adalah kata kerja yang butuh objek. Contoh, kucing itu menangkap seekor tikus. Nah, predikatnya di sini adalah menangkap. Kalau misalnya tidak ada seekor tikus ya, maka kalimatnya menjadi kucing itu menangkap. Nah, jadi kalimatnya menjadi tidak sempurna. Kucing itu menangkap apa? Gitu. Jadi kata menangkap di sini itu harus disambung lagi dengan objek sesuatu ya, seekor tikus supaya kalimatnya menjadi sempurna. Kemudian contoh berikutnya, dia menghabiskan 2 piring nasi goreng itu sendirian. Nah, di sini yang bertindak sebagai predikat adalah menghabiskan. Kenapa menghabiskan itu butuh masuk ke dalam transitif? Karena memang membutuhkan informasi berikutnya. Kalau misalnya ini kita hapus ya, dihapuskan 2 piring nasi goreng itu sendirian, maka kalimatnya menjadi dia menghabiskan. Dia menghabiskan, nah kalimatnya akan menjadi tidak sempurna atau tidak logis ya. Gitu. Jadi transitif, verba transitif itu adalah kalimat yang dimana predikatnya itu butuh objek.
Jadi kalau misalnya tidak ada objeknya, maka kalimat akan menjadi tidak logis. Kemudian, verba intransitif. Verba intransitif adalah kalimat yang predikatnya adalah kata kerja yang tidak menghendaki objek. Jadi tidak butuh objek. Gitu. Jadi kalimat tersebut tidak menggunakan objek. Contoh, anak-anak itu bermain sepak bola. Nah, di sini anak-anak itu bertindak sebagai subjek, kemudian bermain itu bertindak sebagai predikat, sepak bola di sini tidak bertindak sebagai objek ya, tetapi bertindak sebagai pelengkap gitu. Nah, kenapa ya? Karena sepak bola di sini, kalimat ini ya tidak bisa kita pasifkan. Ingat pola kalimat tentang unsur objek ya, ciri-cirinya. Objek itu dikatakan objek ketika dia bisa dipasifkan. Nah, sementara kalau sepak bola kita pasifkan ya, kalau kita pasifkan berarti kita maju ke depan untuk sepak bolanya dijadikan subjek. Sepak bola dimain, ini akan berubah nanti ya, menjadi dimain oleh anak-anak itu. Sepak bola dimain oleh anak-anak itu. Nah, kalimatnya menjadi tidak logis. Dimain itu apa? Gitu ya. Nah, jadi sudah benar di sini sepak bola bertindak sebagai pelengkap, bukan objek. Dan kemudian ya, untuk contoh berikutnya. Burung-burung itu bersahut-sahutan di dahan pohon. Nah, burung-burung itu adalah subjek. Bersahut-sahutan itu adalah predikat. Di dahan pohon, ingat adik-adik, ada penanda keterangan, ada preposisi di sini ya. Berarti ini adalah keterangan. Nah, ini tidak ada objeknya. Gitu. Bisa juga ya misalnya kalau kita menghapus ini, ya menghapus di dahan pohon, burung-burung itu bersahut-sahutan. Oke, jelas kalimatnya bahwa oh burung-burung itu bersahut-sahutan. Gitu, karena tidak membutuhkan objek ya. Oke, nah kalimat verba ini juga adalah kalimat jenis kalimat ya yang sering muncul dalam soal-soal UTBK gitu. Jadi adik-adik harus bisa menguasai ya, bisa menghafal antara transitif dengan intransitif, perbedaannya apa saja. Oke, kemudian nah ini adalah inti kalimat. Inti kalimat yang dimana adalah bagian dari unsur penting sebuah kalimat. Materi inti kalimat ini adalah materi yang sering juga muncul dalam soal UTBK, tetapi bukan dalam soal pengetahuan dan pemahaman umum. Hari ini kan kita akan membahas materi PPU, tetapi kakak mengambil materi ini untuk membahas sedikit ya, untuk materi untuk subtes PBM atau pemahaman bacaan menulis. Nah, jadi inti kalimat itu adalah bagian dari unsur penting sebuah kalimat. Nah, jadi inti kalimat itu berarti kita mau tahu di dalam kalimat itu unsur-unsur pentingnya apa saja. Nah, suatu kalimat ya, dikatakan suatu kalimat kalau memiliki subjek dan predikat, sedikitnya atau setidaknya mengandung subjek dan predikat. Nah, sehingga subjek dan predikat ini adalah sesuatu yang wajib ada sehingga masuk ke dalam inti kalimat ya, karena merupakan unsur penting. Nah, untuk mengetahui inti kalimat itu apa saja ya, jadi ada beberapa polanya. Bisa merupakan subjek predikat saja ya, kalau kalimat tersebut merupakan verba intransitif. Nah, ingat ya, kita baru sudah membahas mengenai verba intransitif, artinya kata kerja yang tidak membutuhkan objek gitu.
Kemudian ada juga soal yang jawabannya itu adalah pola intinya subjek, predikat, dan pelengkap gitu. Kalau kalimat tersebut merupakan verba intransitif. Nah, ini tergantung lagi jenis soalnya adik-adik atau jenis kalimatnya. Kalau kalimatnya mengharuskan ada pelengkap, maka pola inti yang ini yang menjadi jawabannya gitu. Tapi kalau tidak mengharuskan, berarti ini menjadi jawabannya. Itu jadi tergantung lagi ya dari konteks kalimatnya. Kemudian ada juga pola inti subjek, predikat, dan objek. Nah, ini untuk verba transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Nah, tetapi ada juga yang pola kalimatnya subjek, predikat, objek, dan pelengkap gitu. Kalau jenis kalimatnya itu adalah transitif. Tetapi lagi-lagi ya adik-adik ini bergantung dari konteks kalimatnya gitu. Kalau kalimatnya di opsi yang mengharuskan ada objek dan pelengkap masuk ke dalam inti kalimat, maka polanya harus seperti itu gitu. Nah, kira-kira ada tidak satu unsur yang belum masuk dalam pola inti kalimat ini? Ada ya adik-adik, yaitu unsur K atau keterangan ya. Nah, kenapa tidak ada keterangan dalam inti kalimat? Iya, karena keterangan ini adalah informasi tambahan sebenarnya ya. Informasi tambahan. Informasi tambahan tidak perlu ada di dalam inti kalimat. Ya, jadi kalau ada kalimat, ada kemudian kita memulakan kalimatnya yang diminta adalah inti kalimat, lalu ada keterangan pada opsinya ya. Nah, itu sudah bisa kita coret gitu. Ya, jadi keterangan tidak masuk ke dalam pola inti kalimat. Nah, berikutnya ini adalah ada tips ya. Ingat, bisa dicatat juga ya adik-adik, ada tips untuk menentukan inti dari sebuah kalimat. Yang pertama, pahami dulu kalimatnya gitu. Jadi kalau ada soal diberikan kalimat, pahami dulu kalimatnya ini membahas tentang apa gitu. Kemudian yang kedua, tentukan yang mana subjek, yang mana predikat, atau menentukan pola kalimatnya dulu ya. Ya, ada subjek kah, ada predikat kah, ada objek, pelengkap atau keterangan. Nah, yang ketiga, kalau di kalimat itu ada keterangan, hilangkan keterangannya ya. Tidak perlu kita melirik-lirik keterangannya di opsi gitu. Kemudian yang keempat, kalau sudah dihilangkan keterangannya, sederhanakan subjek, sederhanakan predikat, atau pola yang lainnya. Karena seperti pada pertemuan kemarin ya adik-adik, kita membahas pola kalimat, ternyata subjek itu bukan cuma satu atau dua kata saja, tetapi banyak, ada beberapa soal yang kalimat beberapa kata itu termasuk ke dalam subjek, atau predikat itu termasuk ke dalam subjek. Nah, itu bisa kita sederhanakan gitu. Tidak semuanya diambil menjadi inti dari subjek gitu ya. Oke, jadi ini harus kalian ingat. Pahami kalimat, tentukan subjek dan predikat, hilangkan keterangan, dan sederhanakan subjek dan predikatnya ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama adalah ini ada sebuah kalimat yang diminta adalah inti kalimatnya. Oke, baru-baru kita bahas ya. Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang umumnya adalah keluarga, penduduk setempat membangun dan menyewakan puluhan penginapan sederhana yang terbuat dari kayu beratap rumbia. Nah, bagaimana tipsnya? Yang pertama kita harus pahami dulu kalimatnya. Oh, ternyata kalimat ini itu membahas mengenai pelayanan bagi wisatawan
gitu. Oh, ternyata ada penduduk setempat itu membangun dan menyewakan penginapan gitu. Nah, kemudian tentukan subjek predikatnya ya, kita menentukan polanya. Oke. Jadi, untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang umumnya adalah keluarga, itu kira-kira bertindak sebagai apa adik-adik? Apakah ada yang tahu ini bertindak sebagai apa? Gitu, ini sangat panjang ya. Untuk memberikan pelayanan bagi wisatawan yang umumnya adalah keluarga, koma, ingat ada tanda koma di awal ya. Berarti bertindak sebagai keterangan ya. Kenapa keterangan? Karena ada penanda keterangannya. Ada untuk. Untuk di sini adalah preposisi ya, kata depan. Gitu. Jadi salah satu ciri dari keterangan adalah ada penanda keterangannya berupa preposisi atau konjungsi. Dan biasanya keterangan yang berada di awal kalimat itu akan disertai dengan tanda koma. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya penduduk setempat itu bertindak sebagai subjek. Kemudian membangun dan menyewakan itu bertindak sebagai predikat. Kalau bingung, tentukan dulu ya. Kemarin kakak sudah jelaskan bagaimana menentukan subjek. Misalnya menjawab pertanyaan apa dan siapa. Karena ini adalah orang ya, berarti siapa. Coba kita masukkan ke dalam konteks kalimat. Siapa yang membangun dan menyewakan? Jawabannya adalah penduduk setempat. Nah, jadi sudah benar penduduk setempat ini adalah subjek. Dan membangun dan menyewakan adalah predikat. Kemudian puluhan penginapan sederhana. Ini kira-kira bertindak sebagai apa ya? Unsur. Oke, apakah bertindak sebagai objek atau pelengkap? Nah, ini yang kadang adik-adik itu masih bingung menentukan yang mana objek, yang mana pelengkap. Ingat, kalau objek berarti kalimatnya bisa dipasifkan, tetapi kalau pelengkap tidak dapat dipasifkan. Coba kita pasifkan ya kalimatnya. Puluhan penginapan sederhana dibangun dan disewakan oleh penduduk setempat. Nah, maknanya tetap sama ya, tetap sama kalau penduduk setempat membangun dan menyewakan puluhan penginapan. Berarti puluhan penginapan sederhana ini adalah objek ya. Nah, sekarang ada lagi nih yang terbuat dari kayu beratap rumbia. Nah, itu apa lagi ya? Nah, karena ada kata yang di sini adalah perluasan gitu. Perluasan. Jadi bentuk perluasan. Kalau ada kata yang itu berarti bentuk perluasan. Perluasan dari mana? Perluasan dari objek, sehingga objek itu sampai di sini beratap rumbia gitu. Nah, sekarang yang mau kita tahu ya, kita sudah tahu polanya, keterangan, subjek, predikat, objek ya gitu ya. KSPO. Kita akan mencari inti kalimatnya. Karena ada kemudian tips yang ketiga ya, berarti karena kita sudah tentukan subjek predikat, kita hilangkan keterangan. Berarti cari opsi yang mengandung keterangan, itu bisa dicoret. Untuk memberikan pelayanan ada kata untuk, sudah bisa dicoret ya, gitu. Opsi B, penduduk setempat membangun dan menyewakan puluhan penginapan sederhana yang terbuat dari kayu beratap rumbia. Tidak ada unsur keterangan di dalamnya. Kemudian C, untuk, ada untuk lagi. Sudah membaca awalnya saja pasti sudah salah ya, karena masuk ke dalam keterangan. Kemudian opsi D, penduduk setempat membangun dan menyewakan puluhan penginapan sederhana. Oke, tidak ada unsur keterangan. Kemudian opsi E, para wisatawan membawa penginapan sederhana, menyewa penginapan sederhana. Oke, para wisatawan di mana ini ya? Para wisatawan itu ada di sini ya.
ada di dalam unsur keterangan. Berarti ini bisa kita coret adik-adik. Nah, tersisalah opsi B ya dengan opsi D. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi tips yang berikutnya ya. Sederhanakan subjek dan predikat. Kalau kita sederhanakan, ya, penduduk setempat ini tidak bisa lagi disederhanakan karena sudah sederhana. Ya, kalau kita hapus penduduk, ya tinggal setempat, menjadi berbeda maknanya ya. Jadi ini sudah benar, penduduk setempat. Kemudian predikat, kalau kita sederhanakan predikat, membangun dan menyewakan. Apakah ada yang bisa kita hapus dari membangun dan menyewakan? Tidak ada ya. Ini sudah sederhana. Jadi ini juga sudah benar. Penduduk setempat membangun dan menyewakan. Nah, tinggal objeknya yang kita lihat. Puluhan penginapan sederhana yang terbuat dari kayu beratap rumbia. Gitu. Apakah harus diambil semuanya atau harus kita sederhanakan? Tentunya harus disederhanakan ya. Ada kata yang sudah kakak sebutkan bahwa kata yang ini adalah perluasan. Nah, karena hanya merupakan perluasan sehingga perlu kita hilangkan ya. Tidak apa-apa kita tidak mengambil ini gitu. Jadi yang terbuat dari kayu beratap rumbia itu tidak masuk ke dalam kalimat inti ya atau inti objek gitu. Jadi inti objeknya hanya berupa puluhan penginapan sederhana. Gitu. Jadi sampai di sini ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari opsi yang tepat adalah kalau B ada ini ya, masih ada kata yang. Gitu. Ini juga salah. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Seperti itu ya. Iya, banyak sekali ya yang jawab D. Oke, oh masih ada yang menjawab B. Oke, tidak apa-apa ya. Kita masih belajar. Tidak masalah. Nah itu ya adik-adik, ingat inti kalimat itu hanya mengambil inti subjek, inti predikat, inti objek atau inti pelengkap ya jika membutuhkan objek atau pelengkap. Ini tergantung konteks kalimatnya lagi gitu. Nah, lanjut. Wah, ini ada bacaan yang cukup panjang ya. Cukup melelahkan mata untuk membacanya. Tetapi kita langsung saja ke soalnya. Kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 6? Oke, kita hanya fokus di kalimat nomor 6. Oke, kita kembali ke kalimatnya ya. Melihat kalimat 6. Kita coba baca dulu. Beberapa aktivitas dapat dilakukan untuk subsektor ini. Di antaranya, industri dikelola dari hulu ke hilir, dilakukan kerjasama dengan berbagai asosiasi untuk meningkatkan penggunaan desain produk lokal Indonesia, dan didirikan pusat desain sebagai pusat lintas subsektor. Nah, panjang sekali ya kalimatnya. Oke, kita karena sudah tahu ya kalimatnya ini membahas mengenai beberapa aktivitas yang dapat dilakukan untuk subsektor ini. Subsektor ini maksudnya adalah subsektor desain produk gitu. Kita coba menentukan dulu ya yang mana subjek, predikat, dan seterusnya jika ada ya. Beberapa aktivitas itu bertindak sebagai, tentunya bertindak sebagai subjek ya, subjek. Lalu dapat dilakukan di sini itu bertindak sebagai, ada kata kerja ya, dilakukan. Itu bertindak sebagai predikat. Nah, untuk subsektor ini, lihat adik-adik, untuk, ada kata untuk itu preposisi artinya penanda keterangan.
Sehingga untuk subsektor ini bertindak sebagai keterangan. Kemudian apalagi di antaranya industri dikelola dari hulu ke hilir dan seterusnya ya sampai ke sini. Itu kan merupakan perincian ya, berarti sama. Nah, di antaranya sampai ke pusat lintas subsektor itu adalah bagian dari keterangan. Kenapa? Karena ada kata ada di. Di sini bertindak sebagai preposisi, penanda keterangan gitu. Berarti kalau kita menuju ke opsi ya, melihat opsinya yang mengarah ke keterangan itu bisa kita coret sebenarnya ya. Oke, kita coba melihat dulu di opsinya. Nah, kalau opsi A, beberapa aktivitas dilakukan, kita lihat beberapa aktivitas dilakukan, beberapa itu subjek, dapat dilakukan itu predikat. Oke, berarti bisa jadi alfa ya. Kalau kita lihat lagi, opsi B, industri dikelola dari hulu ke hilir. Nah, industri itu ada di sini ya. Itu bagian dari keterangan. Berarti bisa kita coret ya. Bisa kita tinggalkan. Kalau C, aktivitas subsektor mengelola industri. Aktivitas subsektor untuk meningkatkan kerjasama. Jadi kalau aktivitas subsektor itu berarti juga masuk di keterangan ya. Masuk di keterangan. Nah, sehingga ini juga sudah bisa kita coret gitu. Kalau opsi D, dilakukan kerjasama dengan berbagai asosiasi. Dilakukan kerjasama berbagai asosiasi. Itu juga masuk ke dalam keterangan. Nah, sedangkan keterangan kan tidak ada di dalam inti kalimat. Berarti opsi D ini salah ya. Opsi E, didirikan pusat desain sebagai pusat lintas subsektor. Kita lihat ada di bagian keterangan lagi, didirikan pusat desain sebagai pusat lintas subsektor di sini ya. Nah, jadi gampang adik-adik, kita sudah bisa mengetahui yang mana jawaban yang tepat, yaitu ada di opsi alfa ya. Nah, ada di opsi alfa. Beberapa aktivitas dilakukan gitu. Jadi ini oke, semua sudah jawab A ya. Iya, betul sekali. Jadi mudah ya adik-adik untuk mengerjakan inti kalimat seperti ini. Nah, di sini kakak mau mengingatkan lagi, di sini kan opsinya adalah beberapa aktivitas dilakukan. Nah, sedangkan kalau kita lihat subjek dan predikat ya, beberapa aktivitas ini dapat dilakukan. Nah, kenapa di opsi itu dapatnya hilang? Tidak ada ya. Nah, jadi seperti tips yang sudah kakak berikan bahwa sederhanakan subjek, sederhanakan predikat. Karena subjeknya sudah sederhana, tidak perlu lagi ada yang dihilangkan. Nah, tinggal ini predikatnya. Dapat dilakukan. Dapat di sini itu bisa kita hilangkan, bisa dihapus. Karena ketika dihapus maknanya tetap sama. Seperti ini, beberapa aktivitas dapat dilakukan. Kalau kita hapus dapat, beberapa aktivitas dilakukan. Nah, itu makna kalimatnya tetap sama ya. Jadi, kata dapat di sini dihapus. Gitu ya, sehingga di opsi ini sudah tidak ada kata dapat. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Di contoh soal berikutnya. Nah, ada bacaan yang panjang lagi ya. Nah, kita langsung ke soalnya. Nah, kalimat pasif yang tepat untuk bagian yang rumpang pada paragraf di atas. Oke, yang diminta adalah kalimat pasif. Masih ingat kalimat pasif ya?
sebelum kita kebacaan, kita menganalisis dulu opsinya. Jadi caranya itu adalah kita analisis dulu opsinya. Yang mana yang termasuk, apakah semua opsi itu sudah kalimat pasif atau masih ada yang kalimat aktif? Karena kalau ada kalimat aktif bisa kita coret ya. Oke, kita lihat opsi A. Perubahan kata sandi yang dilakukan oleh orang-orang terkait hal ini, perubahan kata sandi. Apakah ada imbuhan ini ya, ada imbuhan dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah dilakukan di sini itu adalah predikat? Gitu. Ingat ciri-ciri predikat, tidak ada kata yang sebelum predikat. Ada kata yang di sini. Nah, sehingga dilakukan di sini itu tidak, itu bukan merupakan menandakan kalimat pasif ya. Kemudian, kalau kita lihat polanya ya, perubahan kata sandi yang dilakukan oleh orang-orang dari sini sampai ke sini itu bertindak sebagai subjek ya. Yang di sini adalah perluasan dari subjeknya gitu. Kemudian terkait di sini adalah predikat. Oke, kalimat pasif selain imbuhan di juga ada imbuhan ter. Oke, bisa jadi ya. Ini kita keep dulu opsi A. Karena opsi A ini juga termasuk kalimat pasif ya. Dia pasif. Kalimat opsi B. Karena hal ini banyak perubahan kata sandi dilakukan oleh, karena hal ini itu keterangan ya. Banyak perubahan kata sandi itu subjek. Dilakukan itu predikat. Oleh orang-orang dan seterusnya itu adalah objek ya. Gitu. Oke, berarti ini juga pasif. Pasif. Kalau opsi C, akibat hal ini orang-orang itu subjek, banyak melakukan di sini imbuhan berarti kalimat aktif. Salah ya, kita sudah bisa coret. D, hal yang diakibatkan oleh perubahan ini ada imbuhan di tapi tidak bertindak sebagai predikat. Justru yang bertindak predikat adalah ini, yaitu. Nah, yaitu adalah, ialah, merupakan itu tergolong ke dalam kalimat aktif. Ini bisa kita coret. Kalau opsi E, jika hal itu terus berlanjut, mengingat kata sandi adalah, nah di sini adalah bertindak sebagai predikat. Kalau ada adalah ya, berarti dia kalimat aktif. Ini bisa kita coret. Yang tersisa opsi apa? Opsi B dan opsi A. Tinggal A dengan B. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah mencocokkan konteks kalimatnya, ya. Yang mana yang lebih cocok gitu. Kita coba melihat kalimatnya. Kalimat rumpang ada di sini. Berarti kita baca kalimat sebelumnya ya. Kalimat 8. Kelemahan karakter acak adalah kata sandi yang rumit dan cenderung sulit diingat. Kalau kita masukkan opsinya, perubahan kata sandi yang dilakukan oleh orang-orang terkait hal ini, pengelola kata sandi, nah itu menjadi tidak, kalau opsi A, kalimatnya menjadi tidak sesuai ya kalau dimasukkan, kalau kita memasukkan kalimat di opsi B. Kelemahan karakter acak adalah kata sandi yang rumit dan cenderung sulit diingat. Karena hal ini, banyak perubahan kata sandi dilakukan oleh orang-orang yang membuat semakin sulitnya kata sandi untuk diingat. Pengelola kata sandi menyimpan semua. Nah, itu menjadi lebih bagus ya kalimatnya jika opsi B yang masuk ke dalam kalimat rumpang gitu. Nah, jadi di sini adalah kemampuan adik-adik untuk menganalisis konteks yang cocok dengan ini kalimatnya ya. Jadi bukan lagi teori-teori kebahasaan, tetapi bagaimana adik-adik, sejauh mana adik-adik latihan ya membaca dan menganalisis soal. Tuh, jadi yang paling tepat adalah opsi B ya, gitu. Oke, selanjutnya untuk contoh soal berikutnya ini ada bacaan lagi ya, kita skip dulu, kita langsung ke soalnya.
Nah, yang ditanyakan lagi adalah kalimat pasif. Kalimat pasif yang tepat untuk mengisi rumpang pada bacaan di atas adalah, pasif lagi ya. Kita coba cari dulu apakah semua opsi itu pasif atau ada yang aktif. Dibutuhkan air putih oleh tubuh karena banyak manfaatnya. Dibutuhkan di sini memang bertindak sebagai predikat ya. Air putih ini adalah subjek. Tidak apa-apa, predikat boleh sebelum subjek ya. Kemudian ini berarti karena predikat kemudian ada di, berarti termasuk ke dalam pasif ya, kalimat pasif. Nah, selanjutnya banyak manfaat yang diberikan air putih. Ada imbuhan di ya di sini, tetapi ada kata yang sebelumnya, berarti tidak bertindak sebagai predikat terhadap tubuh. Banyak manfaat yang diberikan air putih terhadap tubuh. Nah, ini di sini juga tidak jelas yang mana predikat ya. Kalau kita lihat banyak manfaat yang diberikan air putih. Sampai sini bisa sampai sini adalah subjek. Kemudian terhadap tubuh ini bisa predikat, ini pelengkap ya. Nah, ada imbuhan ter, bisa ya masuk ke dalam kalimat pasif. Kalau opsi C, pemanfaatan air putih yang sangat dibutuhkan tubuh, pemanfaatan air putih yang sangat dibutuhkan tubuh. Nah, ini semuanya adalah subjek, tidak ada predikat. Jadi bisa kita coret opsi C. Kebutuhan akan air putih ya sampai sini adalah subjek. Banyak dimanfaatkan itu adalah predikat, oleh tubuh adalah objek. Nah, ada imbuhan di, berarti termasuk ke dalam kalimat pasif. Kalau opsi E, air putih yang memiliki banyak manfaat dibutuhkan oleh air putih yang memiliki banyak manfaat. Sampai di sini adalah subjek. Kenapa? Karena ada yang ya perluasan subjek. Dibutuhkan ini adalah predikat, oleh tubuh juga adalah objek. Nah, ada imbuhan di, berarti menunjukkan kalimat pasif. Kalimat pasif. Nah, berarti cuma satu opsi yang bisa kita coret, yang lainnya adalah pasif. Tinggal menyesuaikan yang mana yang cocok dengan bacaan ya. Kalau kita lihat bacaannya, yang di sini ya fokus ke kalimat 1, 2, dan 3 saja. Yang dibahas di kalimat 1 adalah minum air putih atau air mineral merupakan hal yang paling penting dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Berarti yang dibahas di kalimat 1 adalah air putih ya, air putih. Kemudian kalimat 2 rumpang, lalu kalimat 3, dengan minum air putih, tubuh akan terbebas dari segala bentuk toksin yang berbahaya. Nah, yang dibahas di kalimat 3 juga adalah tentang air putihnya gitu. Berarti di kalimat 2 bisa kita simpulkan bahwa yang di kalimat 2 harus dibahas adalah air putihnya langsung ya. Gitu. Coba kita lihat di di opsi. Kalau opsi A, kakak coba hapus dulu ya. Nah, kalau opsi A yang dibahas di sini adalah dibutuhkan air putih. Dibutuhkan air putih ini ya, karena bertindak sebagai yang dibahas adalah dibutuhkan air putihnya gitu. Kalau opsi B ya, tadi juga kalimat pasif, yang dibahas adalah banyak manfaat ya, banyak manfaat yang diberikan air putih. Ya, semuanya memang membahas air putih, tetapi dari konteks kalimat ini kita bisa tahu, kalau opsi A itu dibutuhkan air putih. Jadi air putih itu dibutuhkan gitu. Kalau B, banyak manfaat yang diberikan air putih. Nah, kalau opsi C tidak ya, kebutuhan akan air putih. Opsi D itu juga dibahas kebutuhan akan air putih gitu. Kalau opsi E yang dibahas adalah air putih yang memiliki banyak manfaat. Yang dibahas di E adalah air putihnya gitu. Berarti opsi yang paling sesuai untuk mengisi bagian rumpang adalah opsi E ya, gitu. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi
di sini selain teori-teori kebahasaan yang harus adik-adik kuasai, adik-adik juga harus banyak-banyak membaca dan melatih kemampuan ya mengerjakan soal. Karena di sini teori-teori kebahasaan tidak digunakan, tetapi langsung mencocokkan lagi dengan kalimatnya. Nah, ini kemampuan memahami bacaan ya, harus adik-adik lebih memperhatikan lagi gitu. Nah, oke, adik-adik, jadi itulah materi terkait kalimat yang sudah kita bahas. Kita sudah bahas pola kalimat, kita sudah membahas jenis-jenis kalimat. Semoga apa yang kakak sampaikan pada hari ini adik-adik bisa menerima dengan baik, bisa memahami dengan baik, dan juga bisa membuat adik-adik semakin percaya diri ya untuk mengerjakan soal-soal UTBK nantinya. Baik, terima kasih kepada adik-adik telah memperhatikan. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru pendamping. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.